Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang sama-sama saya muliakan. Menjelang waktu iqamah, maka alangkah baiknya kita mengkaji beberapa hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan mengkaji ini kita selalu dalam naungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini sudah masuk hari Tarwiyah, Pak. 8 Zulhijjah. Besok itu 9 Zulhijjah. Kalau 9 Zulhijjah disebut dengan Arafah. Maka ada amalan-amalan yang Bapak Ibu kalau sempat, tapi kalau bisa disempatkanlah. Yang mana amalan tersebut bisa menghapus dosa masa lampau dan juga masa yang akan datang. Belum tentu kita hidup masa yang akan datang, Pak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjamin orang tersebut diampuni dosanya. Apa dia? Yaitu puasa Arafah. Jadi karena besok puasa Arafah itu hari Kamis, kita itu Pak dapat double pahala puasanya. Kok double? Pertama dapat pahala puasa Arafah, yang kedua dapat pahala puasa sunnah Kamis. Jadi kalau Bapak besok ada waktu, puasalah Arafah. Tentu kata Nabi SAW, orang yang puasa Arafah ditanya sahabat, maka Nabi jawab, yukaffirus sanatil madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu menghapus dosa masa lampau dan juga masa yang akan datang. Tentu para ulama katakan dosanya ini dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar yang kita ketahui kan berzina, mencuri, kemudian durhaka sama orang tua, membunuh, itu kan dosa besar, Pak. Tapi terkadang ada dosa kecil yang lazim dilakukan oleh umat Islam dianggap biasa, Pak. Nah, tapi kalau dosa kecil ini sering-sering dilakukan, maka kan lama-lama jadi besar juga dia. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit kan. Apa dosa kecil yang tanpa kita sadari kita melakukannya, Pak? Contoh orang yang makan, lalu makannya itu selalu dibuang, tersisa, Pak. Kalau bahasa kita disebut dengan mubazir. Jadi kalau makan, Pak, tersisa nasi itu, lalu dibuang. Itu ternyata masuk kategori dosa kecil. Di mana, Pak, saya temukan orang banyak makan tapi makanannya itu buang, Pak? Selalu saya perhatikan ketika lagi acara pesta. Ketika acara pesta kan makan nih, Pak. Nah, biasanya, Pak, nampak di pojok tuh ada soto dimakannya sotonya, lalu di pojok tuh lagi ada sate dimakannya pula sate itu, ada roti canai makannya roti canai kan. Endingnya apa? Makan nasi, makanan berat. Saya hakul yakin pasti mubazir, Pak. Kenapa? Karena diawali dengan makanan kecil tadi. Pas giliran yang besar, nasi diambilnya makan dia besi. Mubazir. Pas masuk amplop 2.000. Itu kadang mengalah pula orang seperti ini kan. Masih mending 2.000, Pak. Kadang ada amplop tuh pula amplop kosong di sini. Dari mana Ustaz tahu? Pengalaman, Pak kan. Lihat kosong pula kan. Karena memang yang punya hajat pesta tuan memang dia tak pengen juga balik modal kan. Tapi kita yang hadir tuh tahu diri pula lah kan. Nasi berapalah kira-kira 20.000 ya kan. Soto 10.000. Anggapnya lah kita sambil bersedekah, kasihlah yang punya hajat minimal 50.000 lah. Jangan pula sampai pesta tempat orang ngasih 2.000. Kita lewat pula gitu kan. Nah, kalau makan mubazir itu, Pak, ternyata masuk kategori dosa kecil. Apalagi biasa dosa kecil tuh, Pak, grup WhatsApp. Kalau isi grup WhatsApp itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak ada menambahkan iman kita kepada Allah, maka lebih baik leave aja, Pak, keluar.
Jadi kalau ada grup WhatsApp tuh Pak, isinya mencaci aja isinya, lebih baik keluar Pak, daripada ikut. Kadang gatal pula tangan nih kan, ikut pula kita nimprung di situ kan, ternyata dosa. Yang sering saya perhatikan di grup WhatsApp berkelahi itu kapan? Pas mau pilkada atau pilpres. Sering tuh Pak menggibah dong. Paling kemarin pilgub kan, yang satu menggibah ustadz yang ini, yang satu menggibah ustadz ini, padahal dia satu majelis sama ustadz tuh. Karena beda pilihan, dimakinya lah ustadz tuh kan. Jadi kalau tidak ada menambahkan iman Pak, maka lebih baik tinggalkan. Tapi kalau ada grup WhatsApp tuh bagus, kayak Majelis Sunan Mustafa, informasi kajian ilmu, itu sering tuh Bang Bayu share kan, kayak gitu-gitu tuh nggak apa-apa, informasi ilmu menambah iman kita. Tapi kalau isinya di situ menjelekkan, lebih baik keluar. Kenapa? Dosa, walaupun dosa kecil. Jadi Bapak, kalau nggak salah saya di Masjid An-Nur ini besok ada acara Munajat Arafah. Tuan Guru Ustaz Abu Somad. Acara di sini. Sebelum buka puasa ada tausiah. Buat acara. Alhamdulillah bagus Pak. Itu dia. Setelah kita besok puasa Arafah, besoknya lagi, kita yang di tanah air puasa Arafah. Bapak Ibu punya saudara yang sekarang lagi berangkat haji, jangan sarankan mereka puasa Arafah. Kenapa? Karena mereka di sana, di tanah suci, melaksanakan ibadah wukuf di padang panjang, padang Arafah. Wukufnya padang Arafah. Maka kami 2022 masih ingat saya, datanglah bapak tuh, Ustadz kami besok mau puasa Arafah. Pak, saya bilang, yang puasa Arafah saudara kita di tanah air, kita di tanah suci, wukuf kita di padang Arafah. Kenapa? Yang kita dahulukan wajib. Wukuf ini rukun Pak. Kalau orang tak wukuf di padang Arafah, maka batallah seluruh rangkaian ibadah hajinya. ONH yang 25 tuh, yang ngambil porsi itu. Pertanyaan saya, umroh itu wajib atau sunnah Pak? Sunnah kan? Kenapa kok menggebu-gebu yang sunnah, tapi yang wajibnya ditinggalkan? Jadi kalau Bapak punya rezeki, bayar aja yang haji reguler 25 juta, ambil porsi. Kalau nggak salah saya, Rio ini udah 30 tahun ngantrinya dah. Kalau nggak salah saya. Nah, perkara nanti Bapak punya rezeki, silahkan umroh. Tapi yang jelas Bapak sudah ONH, yang reguler, atau yang haji plus. Yang furoda, tahun ini tidak diberangkatkan. Jangan pula berkecil hati. Sebenarnya Allah ingin memberikan pesan Pak, kaya pun engkau, kalau Allah belum panggil engkau, maka belum juga berangkat haji. Karena furoda itu kan rata-rata 300 juta ke atas Pak, yang langsung berangkat. Tapi kalau orang yang belum diberikan Allah rezeki, tapi kalau berangkat juga Pak. Itu yang kemarin viral kan, imam masjid diundang langsung Raja Saudi menjadi tamu Allah tahun ini. Masya Allah. Karena memang luar biasa Pak. Karena haji itu panggilan Allah. Allah yang langsung memanggil. Bahkan ada orang yang sudah sampai di tanah suci Pak. Saya 2014 berangkat umroh Pak. Sudah sampai orang tuh di tanah suci Pak. Udah pakai baju ihram. Saya lihat Bapak itu ketika baju ihram, kami melaksanakan umroh wajib. Apa yang terjadi Pak? Maka saat itu Bapak itu tiba-tiba mencret Pak. Akhirnya mutoyif itu pemandu umroh, mengantar dia ke kamar hotel. Yang lain jamaah umroh yang lain melaksanakan ibadah umroh, tawaf, sa'i dan seterusnya. Besok Pak, biasanya umroh itu kan ada ziarah. Besok kami pergi ke peternakan onta, melihat onta. Sehat Bapak nih, sehat Bapak nih. Jadi kalau yang jalan-jalan sehat nih. Besoknya lagi umroh sunnah kami Pak. Udah pakai baju ihram, umroh sunnah. Siapa yang mau membadalkan orang tua yang udah meninggal segala macam, inilah kesempatan. Sama travel kasih 3 umroh. Pas Bapak tuh masuk lift, mati lift tuh 2 detik apa 3 detik Pak. Saya seangok dah. Akhirnya gak bisa lagi dia berangkat ke Masjidil Haram, kembali ke kamar hotel. Besoknya lagi jalan-jalan Pak, ke pasar Kakiyah, belanja-belanja, atau mengunjungi Jabal Nur, Jabal Sur, Jabal Rahmah. Sehat Bapak nih Pak, sehat nih. Bapak ini mencret 3 kali Pak. Bapak ini di tanah suci tidak pernah melihat Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Saya menyaksikan dengan mata, kepala, hidung, mulut, telinga saya saksikan. Saya kan penasaran orangnya Pak. Saya cari-cari kenapa Bapak ini seperti itu. Tidak Allah izinkan matanya melihat Ka'bah. Ternyata Bapak itu sama istrinya Pak. Istrinya kasar luar biasa. Dipukulnya istrinya, dimarahin istrinya Pak.
Kenapa? Karena memang orang yang berangkat haji itu walaupun di tanah suci belum tentu juga dia biasa melihat Ka'bah. Karena Ka'bah itu asal katanya inna awwala baiti wudi'a lin-nasi bi Bakkah. Bakkah itu abeka. Orang lihat Ka'bah itu menangis, Pak, menangis. Jadi kalau ada orang lihat Ka'bah biasa aja, biasa aja, maka dipertanyakan imannya, Pak. Tapi kalau orang melihat Ka'bah itu menangis, maka imannya masih kuat, Pak. Nah, begitu. Nah, jadi yang puasa Arafah kita, saudara kita yang di sana, biarkan dia melaksanakan rangkaian rukun haji, yaitu wukuf di padang Arafah. Jadi besok Bapak ada waktu puasa Arafah, menghapus dosa masa lampau dan yang akan datang. Hari Jumatnya kita sholat Idul Adha. Silakan di tempat masing-masing. Dan juga yang bapak-bapak, walaupun kita bentrok hari Jumat, tetap sholat Jumat. Ini ada yang bilang, kan Ustadz gak apa-apa, lihat dulu asbabul wurud hadis itu. Memang Nabi pernah mengatakan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, tapi kondisi orang-orang Madinah kala itu, jarak rumah dengan tempat sholat id itu kurang lebih 4 jam jauh. Sekarang pertanyaan saya, orang Pekanbaru kira-kira dari rumah ke tempat sholat id berapa jam, Pak? Tak sampai sejam, paling 5 menit. Kan bisa pulang lagi, lalu kembali lagi untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi sholat id hari Jumat kita lakukan, sholat Jumatnya di waktu zuhur itu tetap kita lakukan bagi yang bapak-bapak. Nah, silakan. Sebelum khotib turun mimbar, saya pesankan puasalah, Pak. Ini kadang waktu khotib sebelum naik mimbar merokok lah dia. Nggak boleh, Pak. Jadi puasalah kita sampai turunnya khotib dari mimbar Idul Adha. Maka silakan yang punya lontong, silakan punya lotek, makanlah berbuka. Maka kalau biasanya kalau hari Jumat, Pak, orang menyembelihnya esoknya biasanya, kebanyakan. Tapi ada juga beberapa tempat yang hari Jumat itu menyembelihnya. Lalu sholat Jumat lagi, lalu kita melaksanakan penyembelihan kurban esoknya. Yang menjadi peserta kurban hadir dan saksikanlah waktu penyembelihan hewan kurban. Afdolnya saksikan, Pak. Kenapa? Karena di situ kita dilunturkan dosa-dosa dan sifat kebinatangan dalam diri kita. Itu saja rangkaian ibadah kita mulai esok, Jumat dan Sabtu dalam rangka Idul Adha, hari raya besar umat Islam. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.